mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Luar biasa. Sekian lama saya belajar ilmu silat, sekalipun tidak pernah terpikirkan bahwa angin bisa membantu kita dalam melakukan pertarungan. Paman juga begitu, Neng Sakila. Paman pernah mendengar hal tersebut, tapi belum pernah mempelajarinya. Karena tidak seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepada Paman. Nah, baru kali inilah Raden Bentar sanggup memberikan petunjuk pemanfaatan angin. Mungkin Raden Bentar sendiri yang menemukannya, kemudian mengolahnya. Ya, saya rasa begitu. Ya, latihan pertama cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Sekarang silahkan istirahat dulu. Udahkah? Ya. Bagaimana? Aneh. Aneh? Ya, gerakanku jadi lamban. Lamban? Iya, karena harus sambil merasakan hembusan angin. Gerakanku jadi lamban. Cocok dengan Raden Bentar. Cocok dengan Raden Bentar? Maksud Neng Rara? Raden Bentar memang begitu. Kalau bertarung, gerakannya serba lamban. Seolah-olah tidak bisa apa-apa. Tapi jangankan dipukul, disentuh saja tidak bisa. Bahkan sebaliknya, lawannya yang roboh sendiri. Iya. Sudahlah, nanti kita bicarakan lagi. Tuh, teman-teman sudah berkumpul kembali mau latihan lagi. Ayo kita ke sana. Ya, ayo. Kita sudah cukup jauh dari para perampok itu. Iya. Bagaimana jika kita istirahat sekarang di sini? Apakah kau setuju? Tidak apa. Aku setuju sekali. Sebab aku juga merasa bahwa mereka tidak mengejar kita. Jika demikian, tentunya kita akan aman. Iya. Untuk sementara kita aman. Tapi entahlah nanti, besok dan seterusnya. Ya, kalau dilihat dari tempatnya, memang tempat ini masih termasuk daerah para perampok. Ya, sayang sekali. Kita sudah cukup letih. Padahal kalau tidak, aku masih ingin meneruskan perjalanan ini. Sayang sekali. Kuda-kuda kita kucar-kacir tidak karuan. Iya. Kalau begitu terpaksa, mungkin malam ini kita harus beristirahat di dalam belantara ini. Tidak mengapa, Dante. Yang penting, kita selamat. Tapi, aku tidak enak kepadamu, Anjani. Maksudmu? Ya, kau tentunya sekarang ini menderita hanya karena ingin membantu aku, bukan? Oh, sudahlah, Dante. Kau jangan bicara soal itu. Bagiku, kita semua adalah satu saudara. Maksudku, bukan hanya saudara perguruan saja. Tapi, ya, sepertinya kita ini sudah saling mengerti satu dan lainnya. Ya, bukankah selama ini kita selalu bersama-sama, walaupun dalam keadaan susah? Ya, kita memang selalu bersama-sama, Jani. Nah, Dante, oleh karena itulah, maka kau tidak perlu berpikir yang bukan-bukan. Anggaplah aku dan teman-temanmu yang lain adalah saudara kita sendiri. Oh, Anjani, sungguh tak kusangka demikian baiknya semua saudara seperguruanku itu. Maka, ya, sesungguhnya apapun yang terjadi kesulitanmu adalah kesulitanku juga. Kesulitan guru kita, Nenek Lejar, dan juga kesulitan teman-teman kita lainnya. Iya. Oh ya, sebaiknya kita mencari tempat dulu untuk bermalam. Ya, agar kalau malam mulai tiba, kita tak perlu lagi mencari-cari ke sana kemari. Iya, baiklah. Ayo. Tunggu dulu, Dante. Ada apa, Jani? Kau melihat pohon yang daun rimbun itu? Itu tuh, yang sebelah sana sedikit dari pohon itu tuh. Oh, iya. Aku sudah melihatnya. Bagaimana menurut pendapatmu? Bagus. Cocok sekali untuk tempat bermalam.
Sebab pohon itu yang lumayan juga rimbun daunnya. Dan lagi, tampaknya akan lebih aman jika kita berada di sana. Maksudku, kita terlindung dari binatang-binatang buas. Baik, Dante. Kalau demikian, kita setuju bermalam di sana. Ya, mari kita ke sana. Ada sesuatu. Ya, aku juga merasakan hal itu. Waspadalah, sebab siapa tahu ada orang yang bermaksud jahat terhadap kita. Ya. Menurutmu ada apa ini, Dante? Aku juga belum bisa memastikan. Tapi sebaiknya kita tetap waspada. Sebab bukannya tidak mungkin apabila anak buah perampok yang kita kalahkan itulah yang kini memburu kita. Ya. Tapi tak terdengar adanya tanda-tanda orang lain di sekitar kita. Kalau demikian, mungkin juga binatang buas. Kukira tidak, Anjani. Sebab malam-malam begini, binatang apa yang mencari mangsa? Iya ya, benar juga, Dante. Lalu kalau bukan binatang buas, tentunya tidak salah lagi. Pasti manusia. Iya, tapi manusia dari kelompok mana ya? Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa di sepanjang tempat ini dihuni oleh beberapa kelompok perampok? Iya memang. Jadi bisa jadi pasti salah satu di antaranya. Kita tunggu saja. Coba, apa yang akan terjadi? Baik. Dan kalau memang perlu, kita tidak tidur pun tidak apa. Demi keselamatan kita. Ya, Anjani. Tidak ada kejadian apa-apa semalam. Kalau demikian, mungkin hanya perasaan kita saja yang tidak tenang. Ya, bisa juga. Tapi memang semalam aku merasakan sesuatu yang agak lain. Aku merasa ada orang lain di sekitar kita. Wah, berarti sekarang ini ada orang lain. Iya. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dan selalu waspada. Ya. Sekarang, Dante, sebelum dia menampakkan diri dan berbuat ulah terhadap kita, kita berlaku seperti biasa saja. Anggap saja kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi. Baik. Tapi ingat, kita harus selalu waspada. Baik. Mari, kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, Anjani. Cuma sayang, gara-gara perampok keparat itu, akhirnya kuda-kuda kita lari tak karuan arahnya. Ya, tapi nanti jika memang nasib kita baik, pasti kita akan menemukan 2 ekor kuda-kuda kita lagi. Ya. Masih jauh padepokan Bukit Putih? Ya, lumayan. Cukup jauh juga. Oh ya, apakah Kakang Sentanu tidak mengirimkan salah satu orangnya untuk menjemput kita? Aku tidak tahu, Anjani. Sebab aku pun tidak menjanjikan kapan akan berangkat ke Bukit Putih. Kalau demikian, pasti mereka tidak mengerti kapan kau akan datang. Ya, tentu. Lalu, apa saja yang akan kau lakukan di sana? Ya, entahlah. Kita lihat saja bagaimana perkembangan di sana selanjutnya. Begitu ya? Ya, sebab jika kita belum tahu duduk persoalannya dan kita bertindak, tentunya kita akan salah sekali. Ya, kau betul, Dante. Aku juga tidak akan setuju jika belum mengetahui apa yang terjadi, lalu kita mengambil satu tindakan. Ya. Apakah selama itu kau juga bergaul rapat dengan Kakang Sagira? Tidak, sama sekali tidak, Anjani. Sebab, ya, memang ketika aku mengenalnya, aku sudah dapat mengetahui pribadinya. Maksudmu? Aku sudah mengerti kalau dia sebenarnya curang, licik,
dan aku tidak suka. Nah, itulah sebabnya, maka aku tidak bisa bergaul rapat dengannya. Apakah ada perbuatan yang pernah menyakitimu? Oh, tidak. Bukan itu maksudku. Tapi, dari caranya berlaku sehari-hari, jelas terlihat bahwa dia adalah seorang yang sombong, angkuh. Iya. Wah, kalau kita hanya mengandalkan jalan biasa seperti ini, tentunya akan memakan waktu lama, Anjani. Bagaimana jika kita menggunakan ilmu lari cepat? Aku setuju sekali. Kalau begitu, sebaiknya kita menggunakan ilmu lari cepat saja. Ya. Anjani, kalau kita terus melakukan perjalanan seperti tadi, maka tidak lama lagi kita akan sampai di sebuah perkampungan terdekat. Oh ya? Ya, dan jika kita sudah tiba di sana, kita bisa istirahat di perkampungan kecil itu. Kalau begitu, ayo kita gunakan ilmu lari cepat agar bisa dengan segera sampai di sana. Baik. Ya. Kanjeng Adipati Pulungan. Paragata. Iya, pasukan perang Madangkara datang. Benarkah? Kerajaan Madangkara mengerahkan pasukan perangnya untuk menggempur kita. Betul, Kanjeng. Mereka sudah sampai di dataran Gupit Kala. Baik. Sekaranglah saatnya tiba. Setelah sekian lama aku menunggu. Kita songsong mereka. Kita sambut di Tegalan Simpang. Segera berangkatkan pasukan perang kita. Daulat, Kanjeng Adipati. Senopati Harigo? Ya, Denayu. Kita sudah sampai di dataran Bukit Kala. Betul, Denayu. Berarti kita sudah dekat di Kadipaten Pulungan. Perjalanan hanya tinggal 2 hari lagi. Ya, pasukan sudah cukup letih. Perjalanan 1 hari penuh. Sebaiknya diistirahatkan saja. Tapi jangan di sini, Denayu. Ya, keadaan di Bukit Kala ini kurang menguntungkan. Kita dijepit dinding jurang yang sempit di kiri dan kanan. Jadi kita terus bergerak dulu sampai keluar dari gupit ini. Baru pasukan diistirahatkan. Betul, Denayu. Nah, kita sudah keluar dari Gupit Kala. Lebih baik pasukan diberhentikan. Baik, Denayu. Pasukan! Berhenti! Bagaimana Paragata? Seorang mata-mata melaporkan pasukan perang Madangkara berhenti di muka Gupit Kala dan mereka bermalam di sana. Bagus, bagus. Berarti kita yang akan sampai terlebih dulu ke Tegalan Simpang. Dengan demikian, kitalah yang lebih dulu menguasai Tegalan Simpang. Dan kita bisa mengatur siasat dengan seksama. Betul, Kanjeng Adipati. Pasukan perang kita terus bergerak sebelum tiba di Tegalan Simpang. Jangan berhenti sekejap pun juga. Daulat, Kanjeng Adipati. Selamat malam, Den Ayu. Selamat malam, Senopati Harigo. Inilah gambar peta Kadipaten Pulungan. Ya. Den Ayu dapat melihat sendiri pada gambar peta ini bahwa Kadipaten Pulungan terletak di sebuah dataran rendah yang sangat luas. Ya. Tidak dikelilingi oleh gunung atau perbukitan. Iya. Sehingga merupakan suatu wilayah yang terbuka. Betul, Den Ayu. Dengan begitu, kita bisa menyerang dari arah mana saja. Itulah keuntungan kita. Iya. Bisa menyerang dari mana saja. Tapi kerugiannya, dari jarak jauh
pasukan kita sudah bisa dilihat oleh mereka. Dengan begitu, mereka bisa segera mengatur siasat. Betul, Den Ayu. Daulat Den Ayu, Daulat Senopati. Ada apa, Tamtama? Seorang mata-mata yang dikirim untuk mengintai daerah musuh sudah kembali dan mohon menghadap. Baik, suruh dia masuk. Kita bicara di tenda ini saja. Siaga. Bagaimana hasil penyelidikanmu, Rimbu? Pasukan perang Kadipaten Pulungan sedang bergerak, Senopati. Bergerak? Bergerak ke arah mana? Menuju ke sini. Oh, menuju ke sini? Betul, Den Ayu. Kapan kau lihat mereka? Tadi siang atau malam ini? Mereka terus bergerak dari tadi pagi. Sampai malam ini bergerak terus tanpa berhenti. Gila. Rupanya mereka tidak mau sebagai pihak yang bertahan. Tapi sebaliknya, mereka mau sebagai pihak yang menyerang. Mereka sudah sampai di mana? Di Lembah Kapas. Di mana Lembah Kapas itu? Di sini, Den Ayu. Pada gambar peta ini dapat kita lihat dengan jelas. Ya. Masih cukup jauh. Iya, masih jauh. Dan rupanya mereka akan menyongsong kita di sini. Di mana? Di Tegalan Simpang. Di Tegalan Simpang. Ya. Baik. Kita ladeni apa maunya mereka. Mereka mau menyerbu lebih dulu, kita sambut. Mereka mau menjepit kita di tengah Tegalan Simpang, kita ladeni. Ya. Perhitungan Garnis dan Senopati Harigo tepat bahwa Kadipaten Pulungan tidak mau sebagai pihak yang bertahan, melainkan sebagai pihak yang menyerang. Itulah makanya pasukan perang Kadipaten Pulungan terus bergerak untuk lebih dulu menguasai Tegalan Simpang yang akan mereka pergunakan sebagai tempat untuk menghancurkan pasukan perang Madangkara. Den Ayu Garnis? Ya? Menurut pendapat saya, kita tidak perlu terpancing oleh ulah pasukan Kadipaten Pulungan. Maksudmu kita tidak usah menyongsong mereka? Benar. Kita bergerak sesuai dengan rencana kita saja. Jadi malam ini, kita biarkan pasukan istirahat penuh. Besok, baru jalan lagi. Oh, iya. Tapi kalau pasukan Kadipaten Pulungan lebih dulu sampai di Tegalan Simpang, apakah tidak akan menimbulkan kesulitan bagi kita? Tidak, Den Ayu. Karena Tegalan Simpang itu bukan sebuah daerah yang bergunung-gunung atau perbukitan, di mana mereka bisa menjebak kita, melainkan sebuah tegalan padang rumput yang luas. Jadi merupakan daerah terbuka, Den Ayu. Bagus kalau begitu. Kita dengan cepat bisa membaca siasat yang mereka pergunakan. Benar, Den Ayu. Den Ayu, malam semakin larut. Silakan Den Ayu beristirahat. Saya akan meronda berkeliling, memeriksa keadaan pasukan. Baik, Senopati. Raden, Ya. Kita mencari buah-buahan yuk. Buah apa? Di kebun di belakang padepokan itu banyak buah-buahan. Kau pergi dengan Dawala dan Saliwang saja ya. Kenapa? Raden capek? Sehabis melatih murid-murid padepokan sepanjang siang tadi? Selain capek, juga aku dengan Paman Soma akan ada yang dibicarakan. Oh, begitu. Ya, baiklah. Raden Bentar. Dewi Rangamiati? Capek. Lumayan. Sakila kemana? Pergi dengan Dawala dan Saliwang. Katanya mau mencari buah-buahan di kebun belakang padepokan. Oh, Sudah 4 hari kita berada di padepokan Gunung Wangsit ini. Dan aku lihat kamu sangat gembira. berkumpul lagi dengan teman-teman lama tentunya sangat menggembirakan.
menghiraukan, bukan? Pantas. Kau tidak pernah menghiraukan aku. Sibuk terus dengan teman-temanmu? Sebenarnya saya ingin sekali selalu dekat dengan Raden. Tapi apa? Ada Sakila. Sakila? Iya. Raden terus-menerus ditempel dengan ketat oleh Sakila. Loh, kan tidak ada apa-apa. Kita bertiga bersama-sama, apa salahnya? Nanti Sakila marah. Suka begitu. Rara. Iya. 3 hari lagi aku harus pulang ke Madangkara. Kau akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku harap kau bisa menamatkan pelajaran dengan baik. Iya. Sakila tentunya akan sangat gembira menempuh perjalanan berdua dengan Raden. Tidak ada orang yang akan jadi penghalang. Dan saya di sini tinggal kesunyian, Raden. Dewi Rara, jangan berkata begitu. Kau di sini akan bahagia. Sebab bukankah keinginanmu untuk bebas sudah terkabul? Nah, lebih baik kau memusatkan perhatian kepada semua pelajaran yang akan kau terima dari guru Paman Soma. Iya, Raden. Terima kasih. Nah, sekarang kita tidak perlu tergesa. Sebab sebentar lagi kita sudah memasuki mulut perkampungan. Ya. Lihat, Danti. Ada apa, Anjani? Lihat di sebelah sana itu. Di balik pohon itu. Hah? Bukankah itu adalah kuda-kuda kita? Iya, betul. Syukurlah. Akhirnya kita tidak perlu bersusah payah lagi untuk menuju kemanapun kita suka. Iya, aku akan memanggilnya. Nah, kuda-kuda kita sudah mengetahui adanya kita. Iya, dan mereka sekarang sedang menuju kemari. Bukan main. Kalian memang benar-benar hebat. Kalian sangat setia. Anjani, sekarang kita harus segera berangkat lagi. Mumpung hari masih siang. Baiklah. Apakah kau ada hasrat untuk singgah beristirahat di perkampungan ini? Ya, terserah kau sajalah. Bagiku yang penting kau senang. Berarti aku juga senang. Anjani. Ya, jadi semuanya aku serahkan padamu. Apakah kau memang mau istirahat atau tidak? Itu terserah. Aku jadi tidak enak, Anjani. Mengapa kau jadi begitu? Tidak apa-apa, Danti. Yang jelas saat ini aku adalah pengikutmu. Aku yang harus menuruti apa kemauanmu. Anjani, jangan begitu. Biasa saja. Aku semakin tidak enak jika caramu seperti ini. Enak atau tidak, yang jelas kau harus mau menerimanya. Baiklah kalau memang begitu. Sebaiknya kita singgah barang sejenak di perkampungan itu. Sampurasun. Rampes. Mari silakan. Terima kasih, Mak. Neng ini mau kemana? Mau ke Bukit Putih. Bukit Putih? Iya, betul, Mak. Apakah masih jauh? Iya, masih cukup lumayan juga. Mari, silakan duduk dulu, Neng. Saya ambilkan minuman dulu ya, Neng ya. Tentunya Neng berdua sangat haus kan? Sebaiknya tidak perlu repot-repot. Iya, Mak. Sebab mungkin kami hanya sebentar.
tidak apa-apa. Paling juga adanya hanya air saja, Neng. Ya maklumlah, karena di desa. Sama saja, Mak. Maaf sebentar ya. Dante, mengapa kau masih bertanya tentang Padepokan Bukit Putih? Bukankah kau sudah tahu? Iya, memang. Aku dulu pernah di sana malah. Tapi, ya, siapa tahu kalau Padepokan itu sudah pindah. Apakah Kakang Sentanmu itu tidak memberitahukan kepadamu? Dia tidak sempat bicara banyak. Sebab, ya, seperti yang telah kukatakan padamu, hanya seperlunya saja dia bicara. Jadi selain itu, dia tidak kau berikan kesempatan untuk mengatakan apapun juga? Ya, sama sekali tidak. Sebab jika aku membiarkan dia berbicara, aku khawatir jangan-jangan dia malah mengatakan yang tidak-tidak kepadaku. Iya, aku tahu maksudmu. Ya, aku hanya menghindari. Jangan sampai dia berusaha merayu aku lagi. Sebab hatiku sudah cukup disakitinya selama ini. Iya, aku mengerti perasaanmu. Maaf ya, Neng, agak lama. Ya maklumlah, sekalian saya tadi sedang masak di dapur. Tidak apa-apa, Mak. Wah, ini juga kami sudah banyak merepotkan Emak. Jangan begitu, Neng. Kita kan di kampung. Jadi ya, apalagi yang bisa diberikan kalau tidak hanya seperti ini, air putih saja, Neng. Ini juga sudah lebih dari cukup, Mak. Terima kasih banyak. Silahkan, mari silahkan diminum. Ya, sekedar menghilangkan rasa haus saja, Neng. Iya, terima kasih, Mak. Oh iya, Mak. Apakah di sini tidak ada warung? Setahu saya tidak ada, Neng. Ya maklumlah, tidak ramai. Jadi menurut Emak ya, karena tempatnya yang sepi seperti inilah, maka tidak ada yang ingin membuka warung di sini, Neng. Iya, Mak. Memangnya Neng berdua mau ke Bukit Putih ya? Iya, betul, Mak. Ya, kalau ke sana masih agak lumayan juga jauhnya. Tapi sekarang sudah agak aman, Neng. Tidak seperti dulu. Banyak perampok yang berkeliaran secara terang-terangan di jalan. Iya. Apakah sekarang masih ada, Mak? Maaf ya, Neng ya. Emak sendiri tidak pernah mendengar kabar mengenai perampokan. Sudah cukup lama juga. Kalau demikian bisa dipastikan bahwa daerah ini aman, bukan begitu, Mak? Iya, begitulah, Neng. Tapi ya, biar bagaimana juga, kita harus selalu hati-hati ya, Neng ya. Jangan sampai lengah. Iya, betul, Mak. Nah, kalau begitu, bagaimana jika kita melanjutkan perjalanan kita, Dante? Ya, boleh juga. Baiklah, aku setuju sekali. Nah, Mak. Iya. Kami berdua permisi dulu. Karena perjalanan kami masih cukup jauh. Mengapa mesti terburu-buru, Neng? Istirahat saja dulu di sini. Nanti kalau terik matahari sudah agak kurang, nah, Neng berdua bisa segera melanjutkan perjalanan. Baiklah, Mak. Lain kali saya dan teman saya ini pasti akan mampir kemari. Maaf, Mak. Kami permisi dulu. Jadi berangkat juga. Iya. Mari, Mak. Iya, mari. Sudah. Aku harus membereskan bekas minum tamu-tamuku tadi. Apa ini? Bukankah ini uang emas? Iya ya, uang emas. Ini pasti milik mereka, pasti ini. Tapi apakah uang ini sengaja ditinggalkan untukku? Atau memang mereka tidak tahu kalau uangnya tertinggal di sini? Bagaimana ya? Haruskah aku mengejarnya? Tapi sudah terlalu jauh kukira. Iya, begini saja. Jika suatu saat nanti aku bertemu dengannya, aku akan mengembalikan uang ini. Tapi jika mereka tidak mau menerima, berarti aku mendapat rezeki yang tiada terkira jumlahnya.
tadi tidak mengenalnya, bukan? Iya, sama sekali tidak. Tapi memang begitulah kehidupan di desa. Ada rasa ingin dekat kepada orang asing sekalipun. Padahal tujuannya bukan meminta imbalan atau sejenisnya. Ya, memang sudah begitulah. Mereka dengan sukarela menyediakan minuman untuk orang yang kehausan. Dan kadang malah ada yang sudi menawarkan makanannya kepada orang yang kelaparan. Iya. Tapi hal itu tidak berlaku untuk semua orang desa, bukan? Oh, tentu saja tidak. Hanya orang-orang yang merasa mampu dan ada kelebihan sedikit. Wah, jika demikian, mungkin Mak Tua tadi juga mau sekali memberikan kita makan kalau tadi dia memang ada nasi. Iya. Alangkah hebatnya. Dan demikian tingginya rasa kegotong royongan orang-orang di desa. Iya. Sebab mereka semua merasakan bagaimana susah dan senangnya hidup di desa. Iya ya. Danti, ya, kita memasuki jalan belantara lagi? Iya. Dan disinilah kita harus hati-hati sesuai dengan petunjuk Mak Tua tadi. Banyak perampok. Ya, siapa tahu. Kita perlu berjaga-jaga kan? Ya. Kita harus selalu waspada. Siapa tahu secara mendadak kita mendapat rintangan. Mari. Hus. Hus. Kau menghentikan pasukan, Senopati? Kita sudah sampai di Tegalan Simpang, Den. Oh iya? Hamparan padang rumput di depan kita itu. Itulah Tegalan Simpang. Disebut Tegalan Simpang? Apakah di Tegalan itu ada sebuah persimpangan jalan? Benar, Den Ayu. Di tengah Tegalan itu ada sebuah jalan yang membelah Tegalan. Tapi sesampainya di tengah, jalan itu membelok ke arah selatan. Oh iya. Saya belum melihat ada gerakan dari pasukan musuh. Oh, mungkin mereka bersiaga di pinggir-pinggir Tegalan, Senopati. Iya, saya akan memancing mereka dengan pasukan jalan kaki. Iya. Pasukan jalan kaki seluruhnya terus bergerak menuju memasuki Tegalan Simpang. Nah, pasukan berkuda dan pasukan panah menunggu di sini. Begitu kita dapat melihat serbuan musuh, maka kita sudah akan tahu apakah yang harus kita perbuat. Iya. Nah, pasukan jalan kaki, maju! Kanjeng Adipati Pulungan. Ya. Pasukan Madagara sudah datang. Mereka sedang bergerak memasuki Tegalan Simpang. Baik, kita jepit mereka. Kerahkan seluruh kekuatan pasukan. Hancurkan pasukan Madangkara. Serbu! Orang-orang Madangkara sekarang tahu rasa. Pasukan Kadipaten Pulungan bukan pasukan kemarin sore, tapi sebuah pasukan perang yang terlatih dan lebih hebat dari pasukan Madangkara. Lihat Kanjeng Adipati Pulungan, pasukan Madangkara terdesak. Mereka tidak menduga kalau kita punya pasukan perang yang hebat. Lihat, mereka mempergunakan siasat Baba Buhaya. Iya,
pasukan Kadipaten Pulungan sudah keluar dari persembunyiannya dan mulai menyerbu. Sehingga aku sekarang sudah bisa melihat siasat yang mereka pergunakan. Mereka membagi kekuatan dalam 3 bagian. Menyerbu dari depan, dari kiri, dan dari kanan. Ya, mereka bermaksud akan menjepit pasukan kita. Iya, sekarang saya sudah bisa menentukan siasat. Apa yang harus kita pakai untuk menghancurkan pasukan Kadipaten Pulungan itu. Saya akan menarik pasukan jalan kaki yang sekarang sedang digempur oleh pasukan musuh. Ya, kasihan. Mereka sudah kewalahan. Iya. Mulai terlihat agak kacau karena musuh jumlahnya terlalu banyak. Saya akan menarik pasukan jalan kaki mundur sampai keluar dari tegalan simpang itu. Dengan begitu, kita bisa menarik musuh ke dalam jangkauan perangkap yang akan kita persiapkan. Iya. Mundur! Mereka mundur. Mereka ketakutan. Baru tahu rasa bahwa pasukan Kadipaten Pulungan tidak bisa dibuat main-main. Anak buah kita bertarung dengan rasa takut, sehingga dalam waktu singkat mereka terdesak. Anak buah kita mulai berantakan. Setan malas. Anak buah kita habis. Semuanya roboh, bergeletakan di tanah. Sisa-sisa pasukan pemberontak sudah mampu semuanya. Kalian memang jawara yang hebat. 12 orang anak buahku oleh kalian bertiga semuanya tewas. Tapi kalian jangan besar kepala. Anak buahku dalam keadaan letih, lapar dan haus. Semalam suntuk, bahkan dari kemarin tidak istirahat sekejap juga. Bergerak terus-menerus. Itu sama. Kami juga belum istirahat sekejap pun. Belum makan dan belum... sejak kemarin pun belum makan dan belum tidur maksudku. Nah, jadi kita sama-sama letih dan capek, bukan? Lalu kau mau pakai alasan apa lagi? Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan jawara dari Madangkara. Oh, bagus. Itu artinya kau menantang kami. Kau kira kami takut? Kami melarikan diri bukan karena takut. Tapi kami ingin menyepi dulu. Melepaskan persoalan pemberontakan kami yang gagal. Dan sekarang, kalian boleh tahu siapa kami yang sebenarnya. Baik. Mari kita perang tanding 1 lawan 1. Kau boleh pilih. Salah satu di antara kami bertiga. Tiga-tiganya maju sekaligus. Aku tidak takut. Bangsat kau. Kami jawara dari Madangkara. Kalau ditantang bertarung, tidak pernah main keroyok. Kau tahu, kami lebih senang bertarung 1 lawan 1. Jalak Harupat, aku saja yang maju. Baik, majulah kau, Jalak Tandang. Pecahkan kepalanya si pemberontak busuk itu. Baik, aku akan patahkan tulang-tulang tubuhnya, supaya dia menjadi orang yang lumpuh seumur hidup. Hati-hati para gata. Mereka bukan lawan biasa. Tapi jawara Madangkara yang dijaya. Hamba tidak takut. Boleh juga orang. Cepat sekali. Aku juga tidak mengira kalau dia bisa bertarung sehebat itu. Orang itu bernama Paragata. Mungkin dia itu pengawal pribadi Adipati Pulungan. Sebab memiliki jurus-jurus silat yang ampuh. Saya kira mereka tidak bisa apa-apa karena selalu melarikan diri.
Tapi ternyata mereka pemberani. Bahkan menantang kita perang tanding, bertarung 1 lawan 1. Mereka melarikan diri hanya karena ingin menghindar saja. Kalau begitu, ada kemungkinan Adipati Pulungan juga memiliki ilmu yang tinggi. Karena setelah anak buahnya semua tewas, dia tidak melarikan diri lagi, tapi tetap berdiri di sana. Tidak menampakkan rasa takut sedikit pun. Iya, aku rasa begitu. Dia pasti punya simpanan. Nah, mereka berhenti bertarung. Mereka sudah bosan bertarung dengan tangan kosong. Sudah bertarung lebih dari 100 jurus, belum terlihat mana yang kalah. Tetap seimbang. Dan sekarang mereka bersiap-siap akan mempergunakan ilmu Kadikjayaan. Boleh juga kau. Orang Kadipaten Pulungan, kau bisa menandingi aku dalam pertarungan tangan kosong. Makanya, kau jangan besar kepala. Jadi Jawara sudah sombong. Kepandaianmu itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Bangsat, Jawara Madangkara pantang dihina. Aku hancurkan kau dengan ajian tapak saketi. Oh, boleh. Jangan kira hanya orang Madangkara saja yang pintar ilmu Kadikjayaan. Aku juga bisa. Tahanlah, ajian Tedak Pati. Wah, gila. Jalak Tandang rupanya sangat marah. Dia langsung saja mempergunakan ajian tapak saketi, ilmu Kadikjayaan andalan para Jawara di Madangkara. Aku yakin Paragata juga mengeluarkan ilmu Kadikjayaan andalannya, sebab dia tidak mau ambil bahaya. Iya, betul. Mampus kau pemberontak busuk! Hebat sekali. Mereka saling terjang dan berbenturan dengan keras. Tapi Paragata yang terpental. Dan dia tewas. Berdebah. Kau telah membunuh Paragata, orang yang paling aku butuhkan. Adipati Pulungan, orang yang paling kau butuhkan dalam saat seperti ini, di mana kau sudah berada di ambang kehancuran, sudah mampus. Jadi sekarang kau tinggal sendirian. Nah, menyerah kau mau sajalah. apa sekarang? Menyerah saja, Adipati. Akan kami bawa ke Madangkara untuk dihukum. Hukum gantung. Tak ada kata menyerah bagi aku, Adipati Pulungan. Bagus. Berarti kau pemberontak tulen. Nah, terimalah nasibmu. Pertama-tama yang akan aku bunuh, kau, Jawara Jalak Tandang. Sebab kaulah yang membunuh Paragata. Baik, majulah kau Adipati Pulungan pemberontak ke barat. Setelah kau aku bunuh, satu persatu yang lainnya aku bunuh. Yang terakhir, kau Garnis. Kau jangan menyesal kalau riwayatmu hanya sampai hari ini. Boleh juga gertak sambal kau Adipati Pulungan. Baik, nanti kita buktikan. Jalak Tandang, kau maju. Baik, ayo Adipati Pulungan, kita mengadu jiwa. Tidak usah pakai jurus silat tangan kosong dulu. Langsung saja kita mengadu jiwa dengan mempergunakan ilmu Kadikjayaan. Bagus. Itulah yang paling aku suka. Tadi kau waktu membunuh Paragata, kau mempergunakan ajian tapak saketi. Ayo, kau pergunakan lagi ajian itu. Rupanya kau ingin cepat mampus. Baik, terimalah ajian tapak saketi. Help! Jalak Tandang sudah mengambil ancang-ancang. Tapi Adipati Pulungan tidak. Dia tidak pasang kuda-kuda atau sikap lain. Dia tetap berdiri tegak. Meskipun dia cuma berdiri saja, sebenarnya dia sedang merapal sebuah ilmu. Tapi entah ilmu apa yang akan dipergunakannya. Jalak Tandang terpental, berguling-guling di tanah, lalu diam, terkapar. Jalak Tandang kalah. Ternyata ajian tapak saketi tidak ada apa-apanya. Hebat sekali kau Adipati Pulungan. Bisa mengalahkan ajian tapak saketi.
Aku jadi penasaran. Ilmu apa yang kau pergunakan itu? Denayu Garnis, tidak usah maju. Biar saya saja yang bertarung. Aku saja. Aku jadi penasaran sekali. Jalak Harupat, Jalak Satar, ilmu kadikjayaan andalan kalian, Ajian Tapak Saketi, tidak bisa merobohkan Adipati Pulungan. Jadi, sebaiknya kalian berdua maju sekaligus, menggabungkan kedua ajian itu. Mungkin hasilnya akan lebih dahsyat. Baik, Denayu. Bertarunglah kalian. Aku akan memeriksa Jalak Tandang. Apakah dia tewas atau hanya pingsan? Jalak Satar. Ya. Ayo kita gabungkan ajian Tapak Saketi. Baik. Bagus, bagus. Dua orang jawara bergabung sekaligus. Ayo, majulah kalian. Keparat. Setan alam siat. Dua orang jawara terpental. Aku yang menang. Oh, bukan main hebat sekali. Gabungan dua orang jawara, Jalak Harupat dan Jalak Satar tidak bisa merobohkan Adipati Pulungan. Bahkan sebaliknya, dua orang jawara terpental dan terkapar di tanah. Dah, Adipati Pulungan, 3 orang jawara sudah roboh. Bagaimana dengan janjimu bahwa akulah orang yang terakhir akan kau bunuh? Denayu Garnis, meskipun saat ini kita berdiri sebagai musuh, tapi saya masih menghormati Denayu. Walau bagaimana, Denayu atasan saya. Terus terang, saya tidak sampai hati mencelakai Denayu. Oh, kalau begitu, ikutlah dengan aku ke Madangkara. Itulah yang saya tidak mau. Kenapa? Prabu Wanapati bukan raja yang lalim. Kau tidak akan dihukum dengan sewenang-wenang, tapi kau akan diadili seadil-adilnya. Saya menolak. Kau malu? Kau bekas seorang adipati yang selalu disanjung-sanjung, disembah-sembah, tiba-tiba menjadi seorang pesakitan, terdakwa yang diajukan ke muka persidangan. Begitukah yang membuat dirimu malu? Tidak mau dipermalukan di muka umum? Kepalang basah. Saya sudah terjun ke laut yang paling dalam. Dan saya tidak mau lagi kembali ke darat. Lebih baik mati, tenggelam di telan gelombang samudra. Baiklah, aku menantang kamu. Terpaksa. Apa boleh buat? Saya ladeni. Garnis yang sudah dapat mengukur tingkat kehebatan Adipati Pulungan langsung saja menerjang dengan gabungan jurus tendangan berantai dan jurus pukulan teratai. Kedua kaki dan kedua tangannya berputar cepat sekali bagai baling-baling kincir. Adipati Pulungan terkejut, tidak menduga kalau Garnis menyerang langsung dengan jurus-jurus yang paling dahsyat. Dalam waktu yang singkat, Adipati Pulungan terdesak. Bagaimana Adipati Pulungan? Kau hebat sekali. Tapi aku belum kalah. Kau mau mempergunakan senjata? Aku ingin mengukur kehebatanmu dalam mempergunakan senjata. Hadapilah senjata rantai maut ini. Bukan main senjata itu. Rantai besi, putih berkilat-kilat, mengerikan. Baik, aku harus mempergunakan selendang sutra kuning. Yes! Selendang sutra kuning. Meskipun senjataku ini hanya sebuah kain sutra biasa, tapi dapat memutuskan rantai besi yang kau pegang itu. Selendang sutra kuning senjata ampuh Garnis meliuk-liuk bagaikan ular kobra yang sedang menari. Sedangkan rantai besi senjata Adipati Pulungan menderu-deru bagaikan ribuan tawon.
membuat pertarungan itu menjadi elok dipandang mata, tetapi juga mengerikan. Pertarungan itu sudah berlangsung 100 jurus lebih, tetapi belum terlihat siapa yang lebih unggul. Hal itu menunjukkan bahwa rantai besi dapat menandingi selendang sutra kuning yang sangat dahsyat itu. Pertarungan itu semakin lama semakin hebat. Tempat di sekitar tempat pertarungan itu berlangsung menjadi porak-poranda. Pohon-pohon besar dan kecil patah dan roboh, tergempur rantai besi atau terpatah selendang sutra kuning. Besi senjataku yang paling dahsyat hancur. Sudah aku katakan tadi, bukan? Bahwa senjataku selendang kuning ini cuma kain biasa, tapi lebih kuat daripada besi. Kau mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan? Baik, aku ladeni. Bahaya. Aku tidak punya ilmu kadikjayaan. Satu-satunya yang aku miliki adalah ilmu Cipta Dewi, warisan dari Ayahanda Brahma. Tapi itu tidak boleh dipergunakan sembarangan kalau tidak sangat terpaksa. Baiklah, jalan satu-satunya ialah bertahan. Ya, aku akan bertahan dengan mempergunakan selendang kuning ini. Mudah-mudahan berhasil. Kuning lebih hebat dari ilmu kadikjayaan yang kau miliki. Adipati Pulungan si pemberontak terbanting dan terkapar di tanah. Mungkin kau sudah mati atau juga cuma pingsan. Aku tidak peduli. Yang jelas, aku harus membawanya ke Madangkara. Apa itu? Serangan gelap? Serangan gelap berupa pukulan jarak jauh disertai tenaga dalam yang dahsyat. Batu yang sangat besar itu sampai hancur berkeping-keping. Siapa orang itu? Orang itu memiliki tenaga dalam yang sempurna. Tapi kenapa dia menyerang aku? Gadis yang ganas. Hei, siapakah orang tua? Apakah kau yang melakukan serangan gelap menyerang aku? Ya. Kita belum saling kenal. Lalu kenapa kau menyerang aku? Aku membutuhkan dia. Membutuhkan dia? Maksudmu Adipati Pulungan? Ya. Dia akan aku bawa. Apa? Akan kau bawa? Iya. Tidak boleh. Dia tawananku. Dia itu seorang pemberontak. Harus aku bawa ke Madangkara untuk diadili. Pukulan tenaga dalamnya terlalu hebat. Aku terbanting dan berguling-guling di tanah. Masih untung aku tidak apa-apa. Hanya dadaku sesak sedikit. Siapakah orang tua itu?
Denayu! Jalak Harupat. Wah, Denayu tidak apa-apa? Tidak. Syukurlah kalau begitu. Kau juga tidak apa-apa? Untunglah, saya hanya pingsan saja, Denayu. Yang lain bagaimana? Jalak Satar dan Jalak Tandang? Mereka juga hanya pingsan dan sekarang sudah siuman, sedang bersemedi memulihkan tenaga. Oh, syukurlah. Lalu Adipati Pulungan di mana? Dibawa lari oleh orang sakti. Dibawa lari oleh orang sakti? Ya. Rasanya aku pernah tahu dengan kakek-kakek itu. Tinggi, kurus, pakaiannya serba putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, kumisnya putih. Siapa ya? Ya, aku ingat sekarang. Ki Danta. Ki Danta? Ya, seorang tokoh sakti yang menguasai wilayah barat dari golongan hitam. Oh, golongan hitam? Ya, tinggalnya di puncak Bukit Kapas. Bukit Kapas? Meskipun dia seorang tokoh rimba persilatan kelas tinggi yang sangat ditakuti, aku tidak peduli. Aku harus bisa merebut Adipati Pulungan dari tangan dia. Betul, Denayu. Kita harus membawa Adipati Pulungan ke Madangkara, hidup atau mati. Iya. Ayo, segera kita berangkat menuju ke Bukit Kapas. Kita sudah sampai di Bukit Cikal. Di depan ada jalan simpang 2. Ya, yang ke kanan menuju ke Kadipaten Pulungan. Yang ke kiri menuju ke Keraton Taman Indraloka. Oh iya, bukankah Keraton Taman Indraloka tempat tinggal Anjani? Kau tahu? Saya tahu dari Kakang Permadi yang pernah berkunjung ke sana. Iya, pertama kali aku bertemu dengan Permadi di simpang jalan itu, ketika dia baru pulang dari Keraton Taman Indraloka. Katanya Keraton Taman Indraloka itu sebuah tempat yang sangat indah. Keindahannya hampir menyamai Taman Indraloka di Kayangan. Itulah makanya diberi nama Keraton Taman Indraloka. Hal itu terlalu dilebih-lebihkan. Memang indah, tapi indah yang wajar. Kita mampir dulu, Raden. Iya, Raden. Kita mampir dulu. Iya. Saya senang sekali di Keraton Taman Indraloka. Aku rasa tidak perlu Dawala, Saliwang. Sebab kita sedang mencari Kak Garnis. Dan Kak Garnis tidak mungkin pergi ke Keraton Taman Indraloka. Apakah tidak mungkin Adipati Pulungan bersembunyi di sana, minta perlindungan kepada Anjani? Tidak mungkin, Sakila. Adipati Pulungan tidak kenal dengan Anjani. Iya. Ayo, kita meneruskan perjalanan. Baik, Raden. Baik, Raden. Kita istirahat dulu di sini. Iya, aku juga demikian letih. Saya letih, Neng. Masa bodoh? Kamu mau letih atau tidak, aku tidak peduli. Sebab yang membuat ulah seperti ini adalah kau sendiri. Iya, Neng. Ampun. Sudah, kamu agak ke sana sedikit. Jangan dekat-dekat dengan kami. Ayo ke sebelah sana. Tapi bagaimana jika tali yang mengikat tangan ini saya buka, Neng? Apa? Dibuka? Iya, Neng. Sebab saya tidak bebas bergerak, Neng. Saya juga takut jika nanti ada binatang buas yang berusaha menyerang saya, Neng. Aku tidak peduli. Ayo sana. Tapi, Neng. Ayo ke sana cepat. Iya, Neng. Anjani, kenapa kau galak sekali? Orang seperti dia tidak perlu dikasihani. Sebab jika kita lengah, dia akan menjadi musuh yang sangat berbahaya. Dia mau membunuh kita dari belakang. Tapi aku kasihan Anjani. Sama Dante, aku juga kasihan. Tapi bagaimana jika suatu ketika dia berusaha membunuh kita? Apakah bukan kita sendiri yang salah? Iya, betul. Nah, oleh karena itulah,
kita tidak usah terlalu memikirkan yang dulu. Biarkan saja. Nanti juga dia akan terbiasa dengan tangan terikat seperti itu. Bukankah sesungguhnya dia adalah seorang jago silat? Iya. Aku tadi sempat juga dibuat kewalahan. Nah, itulah, kita tidak perlu khawatir. Dia bisa melindungi diri sendiri. Percayalah, Dante. Ya, baiklah. Lalu akan kita apakan laki-laki itu? Tidak. Aku hanya penasaran. Seperti apa sebenarnya kelompok para perampok yang berkeliaran dan menjadi perusuh di wilayah ini? Sebenarnya hal seperti ini tidak perlu kita selidiki. Tapi ya, tidak apa. Sebab aku juga penasaran pada mereka. Kau juga ingin tahu, bukan? Iya. Sebab sejak dulu hingga sekarang, mereka selalu membuat kerusuhan di sini. Nah, inilah yang harus aku ketahui. Ya, sekalian. Sebab kapan lagi kita akan menyelidiki kalau tidak saat sekarang ini? Iya. Tunggu dulu. Ada apa, Anjani? Coba perhatikan olehmu. Kemana dia? Sejak kita suruh ke sana, mendadak tidak ada lagi suaranya. Apa mungkin dia melarikan diri? Aku tidak yakin. Ayo kita cari dia. Baik. Cantik. Aku tidak melihat di mana dia. Iya. Aku juga belum menemukannya. Padahal tadi dia ada di bawah pohon ini. Iya. Apakah tidak mungkin dia melarikan diri? Tidak. Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tidak masuk di akal. Sebab dia dalam keadaan terikat dengan tangan di belakang. Bukankah itu suatu kerepotan tersendiri? Iya. Lalu kalau demikian, kemana dia? Apakah dia menghilang begitu saja seperti setan? Entahlah. Tapi aku yakin dia masih ada di sekitar sini. Sebentar, Anjani. Iya. Kalau menurut pendapatku, apakah tidak mungkin ada orang lain lagi yang menyelamatkannya? Ya, bisa juga. Tapi, masa kita sampai tidak mengetahui kedatangannya? Memangnya dia mempunyai ilmu apa? Itulah yang membuat aku tidak percaya. Dante, kalau demikian, berarti kita berdua sedang berhadapan dengan seorang tokoh yang sangat sakti, sangat lihai. Dan tentunya dia memiliki ilmu yang bukan main hebatnya. Iya, kita harus waspada, Anjani. Ya. Anjani, siapa tahu dia nekat. Maksudmu? Lihatlah ke belakang sana. Nah, bukankah di situ tidak jauh dari sini ada sebuah jurang? Oh iya, betul. Nah, siapa tahu laki-laki itu nekat masuk jurang. Betul juga kau, Dante. Sebaiknya kita lihat saja. Apakah ada tanda-tanda atau tidak? Iya, baik. Tidak ada bekas-bekasnya. Iya ya. Keparat. Kalau begitu kita sedang dipermainkannya. Kurang ngajar. Sudahlah, Anjani. Sebaiknya tidak usah kita urusi dia. Ya, pantas juga apabila dia melarikan diri. Mungkin dia sangat ketakutan. Maksudmu? Ya, siapa tahu. Dia pikir kita akan menghabisinya. Kita akan nyiksanya. Iya ya. Tapi aku sesungguhnya sangat penasaran sekali. Alah, sudahlah. Ayo, kita teruskan saja perjalanan kita. Terlambat gara-gara laki-laki jelek. Biar aku sumpahi agar dia dimangsa binatang buas. Iya, biar dia habis dikoyak-koyak macan. Ayo, kita pergi. Ayo, Dante. Ayo, Dante. Tunggu apa lagi? Tunggu dulu, Anjani. Ada apa? Coba kau perhatikan di balik semak di jurang itu. Yang itu? Iya. Sepertinya rumput-rumput itu bergerak. Ya, walaupun gerakannya sangat halus. Ya. Kalau demikian, aku bisa memastikan pasti laki-laki keparat itu bersembunyi di balik semak-semak itu. Biar akan kuhajar dengan pukulan jarak jauhku. Anjani, tunggu dulu. Ada apa? Jangan, Anjani. Kenapa, Dante? Aku khawatir jika betul dia bersembunyi di situ. Lalu? Kalau kau lakukan dengan pukulan jarak jauh, pasti dia akan mati. Dia akan hancur. Biar saja. Aku sudah sangat kesal dengan laki-laki seperti itu. Iya, tapi tindakan seperti itu bukanlah tindakan jiwa kita. Bukankah guru tidak pernah menganjurkan pada murid-muridnya untuk menyerang musuh yang tak berdaya?
Hai, laki-laki jelek. Kalau kau masih tetap bersembunyi di situ, maka jangan salahkan aku apabila aku menghancurkan dengan pukulan-pukulanku. Coba aku perhatikan Dante. Apakah dia mau keluar dengan begitu saja? Tidak, bukan? Hei, keluar kau! Aku tunggu sampai dia keluar dalam beberapa saat. Tapi jika dia tetap saja masih bersembunyi, maka aku akan melaksanakan niatku. Benar-benar laki-laki edan dia. Kuhitung sampai 3. Apabila kau tidak juga mau keluar, maka kau akan segera mampus. 1, hei, keluar kau. 2, gila, keluar kau. 3, hei, keluar. Jangan, Neng. Tahan dulu, Anjani. Jangan, biarkan dia. Keparat, membuat aku semakin jengkel saja. Ampun, Neng. Jangan. Aduh, ampun. Benar dugaanku. Laki-laki yang semula kuduga sangat sakti dan hebat ini, ternyata sekarang ketahuan bahwa dia adalah laki-laki pengecut, penakut. Ampun. Jangan, Neng. Aduh. Dasar orang hutan. Keluar kau, cepat. Iya, baik, Neng. Iya. Aduh. Kurang ajar, membuat aku jengkel saja. Ayo cepat naik. Iya, Neng. Iya. Dan segera kau tunjukkan di mana sarang kalian. Iya, baik, Neng. Kau agak cepat sedikit jalannya. Jangan lembek seperti kurang makan. Ayo. Iya, baik, Neng. Gara-gara kamu, kami berdua jadi begini tahu? Iya. Membuat susah orang lain saja. Maaf, ampun, Neng. Kau tahu? Gara-gara ulahmu kuda-kuda kami jadi hilang. Iya, maaf, Neng. Sudah jalan. Baik, Neng. Antoni, nampaknya dia sangat letih. Biar saja. Sama dengan kita. Aku dan kau juga sangat lelah, bukan? Iya. Dan semuanya ini adalah ulahnya. Kalau tidak gara-gara dia, kukira kita tidak akan mengalami nasib seperti ini. Udah hilang. Dan kita menjadi repot lagi karena banyak masalah. Iya. Aku letih sekali. Masih jauh tempatmu? Masih, Neng. Di sebelah sana bukit itu, Neng. Keparat kau. Membuat orang semakin repot. Saya juga letih, Neng. Diam. Itu bukan urusanku. Tapi kenapa lagi? Kau yang membuat ulah seperti ini, kan? Iya, Neng. Tapi kalau kita tidak beristirahat dulu, aduh, rasanya kita tidak mungkin bisa sampai di sana, Neng. Alasan kau. Tidak, Neng. Sungguh. Sebab kita harus mendaki Bukit Padas. Segala, Neng. Apa? Iya, Neng. Yang itu bukitnya, Neng. Kalau begitu, sebaiknya kita istirahat saja dulu di sini, Anjani. Baiklah. Hah? Raden Permadi? Apa kabar, Paman Gurinda? Baik, Den. Ayo masuk. Bu, Ibu, Den Permadi. Den Permadi? Mana? Apa kabar, Bi? Aduh, Raden, lama sekali. Silakan masuk. Terima kasih. Kedatangan Raden membuat hati saya berdebar-debar. Apakah ada perkembangan baru di Madangkara yang penting? Ada. Ada? Ya, perkembangan yang jelek. Perkembangan yang jelek? Mengenai Anjani. Anjani? Saya kecewa terhadap Anjani. Kecewa? Sebabnya apa, Raden? Seharusnya dia sudah mulai bekerja, mempersiapkan rencana yang telah kita susun bersama. Tapi ternyata tidak. Malahan dia pergi. Anjani pergi? Iya. Pergi kemana, Raden? Jalan-jalan, melancong. Oh, kenapa Anjani seperti itu? Kalau dia pergi untuk satu urusan penting yang ada hubungannya dengan kepentingan kita, tidak apa-apa. Tapi ini,
Pelesiran untuk tujuan yang tidak pasti dan tidak bermanfaat. Kenapa Anjani jadi seperti anak kecil? Kita sudah mulai kerja keras, memusatkan pikiran. Dia malah main-main. Saya benar-benar kecewa. Dengan siapa Anjani pergi? Berdua dengan sahabatnya, Danti. Itulah makanya saya datang ke sini untuk mengadukan perihal Anjani. Mungkin tanpa tahu kita. Diam-diam Anjani mengadakan hubungan dengan orang-orang Madangkara. Kalau itu benar, wah, bisa berbahaya. Rencana kita bisa gagal sebelum waktunya. Hal itu saya belum tahu pasti. Tapi sebaiknya mulai sekarang kita harus berhati-hati. Karena mungkin saja Anjani akan berkhianat kepada kita. Untuk menjaga segala kemungkinan, bagaimana kalau Raden mencari Anjani? Mencari Anjani? Iya, sekaligus menyelidiki dia. Ya, kalau perginya itu untuk membocorkan rahasia kita kepada orang-orang Madangkara. Sebab Anjani sangat dekat dengan Raden Bentar. Bahkan di antara mereka pernah terjalin percintaan. Saya tidak punya niat sedikit pun untuk membuntuti Anjani. Karena saya akan mencari Garnis. Mencari Garnis? Ya. Memangnya Garnis tidak ada di Madangkara? Tidak ada. Dia sedang mengejar-ngejar Adipati Pulungan yang memberontak. Wah, kalau begitu di Madangkara telah terjadi pemberontakan. Betul, Paman Gurinda. Tapi sudah berhasil ditumpas. Ya, tapi pemimpinnya, yaitu Adipati Pulungan, berhasil meloloskan diri. Prabu Wanapati menugaskan Garnis mengejar Adipati Pulungan itu. Untuk itulah, saya minta bantuan Paman. Suruhlah salah seorang kepercayaan kita untuk membuntuti Anjani. Ya. Baik, Raden. Saya punya seorang kepercayaan. Namanya Kalantaka. Seorang pemuda yang gesit dan tangkas. Punya ilmu silat yang hebat. Dialah yang akan saya suruh membuntuti Anjani. Oh ya, kalau tidak salah, kau tadi mengatakan bahwa kau diperintah. Betul begitu? Iya, Neng, betul. Lalu siapa yang memerintahmu? Kenapa? Kau ragu-ragu atau tidak mau menyebutkan? Oleh ketua saya, Neng. Apakah perintahnya hanya untuk merampok, membegal? Iya, betul. Tapi mengapa kau hanya seorang diri? Mengapa kau tidak ada teman lainnya? Bukan begitu, Neng. Tapi semuanya sudah mendapat tugas masing-masing. Tapi mengapa kau memaksa kami untuk memberikan apa saja yang kami miliki? Termasuk kuda? Iya, sebab pesan ketua, jika harta tidak dapat, maka bila korban saya adalah laki-laki, dia harus disiksa, Neng. Tapi jika yang menjadi sasaran adalah wanita seperti Neng-Neng ini, maka saya harus berhasil membawanya untuk menghadapkan kepada ketua. Untuk apa itu? Saya tidak pernah mengerti, Neng. Begitu rupanya, ya? Iya, betul, begitu, Neng. Apakah kau sering mendapatkan korban para wanita? Kenapa? Kau takut mengatakannya? Bagaimana ya? Saya sudah tidak ingat, Neng. Kalau begitu, sudah cukup banyak ya? Kalau saya mungkin baru 3 orang, Neng. Lumayan juga. Lalu setelah para wanita itu diserahkan, apakah untuk selanjutnya menjadi penghuni tetap di sana atau dikembalikan lagi? Mereka semua masih ada di sana, Neng. Hanya ada 2 orang yang mati, Neng. Oh ya? Iya. Apakah mereka mati disiksa? Atau mungkin bertarung? Saya tidak paham, Neng. Iya. Bisa jadi mereka disiksa. Apakah ketua kelompokmu itu tidak pernah mempunyai seorang istri? Tidak, Neng. Pantas kalau begitu. Kau bisa silat dari mana? Sebelum saya diturunkan untuk mencari mangsa, saya diajarkan beberapa ilmu silat, Neng. Ya, sebab kalau tidak begitu, ya, seperti sekarang inilah nasib saya. Saya dapat dikalahkan oleh lawan, dan saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya nantinya. Begitu ya? Iya, Neng. Maka saya minta pada Neng, kalau Neng memang merasa kasihan pada saya, biarkanlah saya pergi, Neng. Saya ingin bebas. Saya tidak ingin kembali ke sana dengan keadaan seperti ini, Neng. Sebab saya takut dibunuh, Neng. Mengapa menjadi begitu pengecut?
Bukankah pekerjaanmu selama ini selalu mengganggu dan mengusik ketenangan orang? Iya, Neng. Tapi saya takut dibunuh, Neng. Hah? Masa seorang seperti kau ini takut dibunuh? Sungguh, Neng. Saya tidak mau dibunuh. Sudah. Itu nanti saja. Bagaimana keputusan kami? Apakah kau akan kubebaskan atau tidak? Ya? Kau lihat saja nanti. Tapi saya takut dibunuh, Neng. Sudahlah. Ayo, kita jalan lagi. Jangan terlalu lama kita istirahat. Sebab bisa tambah lama nanti kita sampai di sana. Ayo. Neng, saya... Ayo jalan. Ayo jalan lagi. Yang mana tempatnya? Di puncak Bukit Batu itu, Neng. Jadi kita naik ke sana pakai apa? Selama ini saya hanya menggunakan kepandaian saya, Neng. Kalau begitu, kau bukanlah orang-orang biasa. Kau tentunya bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh secara sempurna, bukan? Tidak. Saya hanya menggunakan tali biasa saja, Neng. Tali? Iya. Setinggi ini? Iya. Tali yang terbuat dari akar-akaran, lalu disambung-sambung antara satu yang lain dengan yang lain. Kemudian diikatkan ke salah satu batang kayu yang kuat. Nah, dengan demikian, saya bisa naik melalui tambang itu, Neng. Jadi begitu ya? Iya, Neng. Ya, sudah. Sekarang kamu naik saja dulu. Lalu aku dan temanku ini akan menyusul. Ayo. Wah, Neng. Apa tidak bisa kalau Neng sendiri saja? Sebab... Kenapa? Kau takut dibunuh? Iya, Neng. Sungguh. Sebab saya sudah melakukan kesalahan yang kedua kalinya, Neng. Maksudnya? Saya tidak berhasil membawa seorang wanita pun atau harta. Tapi malah membawa Neng-Neng berdua sebagai musuh. Percaya sama saya. Saya pasti langsung akan menjadi mayat di sana, Neng. Pengecut. Saya kan sudah memberitahu semuanya tentang rahasia di sini, Neng. Masa tidak percaya? Bukan begitu. Tapi aku masih sangsi akan keteranganmu. Aku agak ragu. Maksudnya saya bohong begitu? Iya. Kau berusaha mendustai kami. Tidak, Neng. Sungguh, saya tidak berdusta. Saya berkata yang sebenarnya, Neng. Iya. Kata-katamu memang begitu. Tapi aku kan tidak tahu bagaimana hatimu yang sebenarnya. Sungguh, saya tidak berbohong. Alah, sudahlah. Ayo, kau jalan naik dulu. Biar aku nanti menyusul di belakangmu. Bisa celaka aku. Bisa mampus aku. Ayo jalan. Dan cepat naik. Kenapa malah hanya bengong saja? Ayo. Ayo cepat. Minggir kau, Dante. Kalau dia tetap membangkang juga, aku akan segera menghajarnya. Jalan. Cepat naik. Tapi tangan saya kan diikat begini, Neng. Mana mungkin saya bisa melakukannya jika dalam keadaan seperti ini, Neng. Aku lupa. Biar aku saja yang membukanya. Nah, sudah aku buka ikatan tanganmu. Sekarang ayo naik. Baik. Laki-laki itu sudah naik agak tinggi. Biarkan saja dulu. Nanti kalau sudah hampir sampai di atas, kita menyusulnya dengan ilmu meringankan tubuh. Iya, baik. Akan kuobrak-abrik sarang para perampok itu. Kita sudah melewati dataran padang ilalang di bawah kaki Gunung Lancang. Masih jauh ke Bukit Kapas, tempat tinggal Ki Danta. 3 hari lagi kita sampai. Iya. Berhenti! Siapa itu yang berteriak-teriak? Berdiri di depan sana itu. Banyak sekali. Kita dikepung. Iya. Belasan orang bermunculan dari segala arah dan mengepung kita dengan ketat. Kelihatannya mereka perampok. Ada-ada saja. Sedang ada pekerjaan penting, ketemu gerombolan perampok. Serahkan barang kalian, uang, perhiasan, dan pakaian. Baru kalian boleh pergi. Bukan main. Galak banget.
Apa kau gila?